30 perjalanan di atas kapal. Dipublikasikan oleh blog Normi. Rombongan yang berjumlah 50 orang lebih itu lalu menaiki kapal. Dalam hati Chiosan kagum juga melihat peraturan partai yang rapi seperti ini. Mereka selalu bersiap menghadapi segala macam persoalan. Ini sudah pasti karena kecerdasan dan kehati-hatian sang Kaucu. Kapal yang mereka naiki lumayan besar, lebih dari cukup untuk menampung 50 orang. Pintarnya, mereka menyamarkan kapal ini seperti kapal nelayan biasa. Orang biasa akan mengira kapal ini sebuah kapal nelayan besar yang biasa berlayar di Sungai Tiangkang, Sungai Kuning. Para nelayan yang ada di kapal ini pun ada. Mereka terlihat bekerja seperti biasa, kotor, dan bau, seperti kapal nelayan umumnya. Namun di bagian dalam kapal ini, rapi, wangi, dan mewah sekali. Bau amis dari bagian atas kapal sama sekali tidak tercium di dalam. Di bagian dalam inilah, para anggota Mokau yang terluka kini beristirahat. Sang Kaucu menempati kamarnya sendiri. Beberapa petinggi Mokau ada yang satu kamar bersama sampai 4 atau 5 orang. Sisanya berkumpul dalam suatu bangsal yang luas di bagian dasar kapal. Walaupun Chiosan diberikan sebuah kamar tersendiri, ia memilih bergabung dengan para anggota Mokau yang ada di bangsal ini. Bercengkrama dengan mereka, bercanda, dan menikmati arak. Sudah lama Chiosan memang tidak minum arak. Dia merasa kadang orang Tangou terlalu mengunggulkan kemampuan minum arak. Tapi memang benar, kemampuan bertahan minum arak adalah salah satu bentuk tingginya tenaga dalam seseorang juga. Oleh karena itu banyak pesilat tangguh yang gemar minum hanya untuk memperlihatkan kekuatan tenaga dalamnya. Cara minum yang sekali tenggak langsung habis. Chiosan tidak. Baginya arak adalah seni, dinikmatinya harus perlahan-lahan. Oleh sebab itu dia tidak pernah minum arak selama ini. Karena arak haruslah dinikmati bukan untuk ditelan. Jika tidak ada waktu yang tepat, maka ia tak akan minum arak. Dan waktu yang tepat bagi Chiosan saat minum arak adalah saat dia benar-benar sendiri. Bersama rembulan, bersama awan kelabu, itulah saat terbaik untuk minum arak baginya. Ia menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral. Karena itulah ia tidak pernah minum. Karena saat benar-benar sendirian tidak pernah ada selama ini. Kini, saat berkumpul bersama anggota Mokau, Chiosan menyaksikan banyak hal. Kesetiaan, kesetiakawanan, semua orang menolong sesamanya. Bahkan saat ketika ia mengobati yang terluka, setiap orang meminta ia mengobati temannya yang lain dulu. Mereka mendahulukan temannya untuk diobati daripada diri mereka sendiri. Kadang Chiosan bingung harus mengobati siapa, karena setiap orang mendahulukan yang lain. Hal seperti ini tidak pernah ia temukan di Butompai. Kebanyakan mereka memang orang-orang terpilih, yang cerdas, berbakat, dan datang dari keluarga terhormat. Jika kau pintar, gagah, dan dari keluarga terhormat, maka tidak alasan bagimu untuk tidak sombong. Maka itulah yang terjadi pada murid Butompai. Masing-masing merasa dirinya hebat, masing-masing bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Memang ada beberapa murid baik yang berbeda dengan yang lain, seperti Beng Liong dan beberapa orang lainnya. Tapi jika dibandingkan dengan jumlah murid Butompai yang mencapai ribuan, semua itu percuma. Anggota Mokau yang berdandang aneh, yang anggota-anggotanya adalah para Xiaojin, yaitu orang-orang hina telana, dari kalangan rendahan yang kotor dan kumal. Tapi mereka bukan Kaipang, partai pengemis, yang suka minta-minta namun dianggap terhormat. Anggota partai Mokau ini banyak juga yang bekerja sebagai kuli, sebagai tukang sayur, sebagai tukang roti atau tukang daging dan pasar. Mereka bercampur baur dengan segala macam perampok, perompak, maling, dan tukang copet. Oleh sebab itu sangat sukar membedakan mana anggota Mokau mana yang penjahat betulan. Maka itulah ada sebagian orang awam yang menyangka semua orang Mokau adalah penjahat. Bahkan banyak dari mereka yang mengaku pendekar merasa bahwa seluruh anggota Mokau harus dilawan atau dimusnahkan. Chiosan pun awalnya berpikir seperti itu.
Tapi begitu ia kenal dekat dan menghabiskan waktu bersama mereka, semakin sadarlah bahwa berita yang ia dengar tidak benar. Anggota Mokau walaupun cara bicaranya tak tahu sopan santun, sering mengumpat, tidak pernah mandi dan membersihkan diri, adalah orang-orang paling tulus yang pernah ia temui. Semua orang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Anggota Mokau pun menerima kehadiran Chiosan dengan tangan terbuka dan ramah. Tidak ada sekalipun Chiosan merasa diperlakukan sebagai orang luar. Bahkan saking tulusnya orang-orang Mokau ini, Chiosan jadi tidak enak sendiri. Seorang anggota yang tubuhnya penuh kudis dan nanah datang kepadanya. Ini aku hanya punya satu selimut yang kupakai setiap hari dan menemani malam-malamku yang dingin. Kau pakailah biar tidak kedinginan. Seorang anggota lainnya, yang tidak pernah mandi dan tidak pernah gosok gigi selama beberapa hari. Ada potongan cabai yang terselip di giginya selama beberapa hari. Datang kepadanya dan berkata, "Ini makanlah apel ini. Maaf sudah kugigit sedikit karena aku takut apelnya asam." Memberikan apel asam kepada sahabat sama saja dengan tidak menghormatinya. Seorang anggota lain, yang rambutnya mengeras karena mungkin tidak pernah dicuci selama beberapa bulan, yang dipenuhi kutu, yang selalu ia garuk sehingga kulit kepalanya yang setengah botak banyak luka di sana-sini, berkata kepadanya, "Bawalah bantalku. Sekedar unutak menyadarkan kepala jika kau keletihan." Menghadapi kebaikan seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Chiosan menerimanya dengan senang hati, karena cara terbaik membalas pemberian yang tulus adalah dengan menerimanya dengan tulus juga. Selimutnya dipakai, apelnya dimakan, dan bantalnya digunakan. Ia tidak merasa jijik, karena ia merasa dirinya tidak lebih tinggi dari siapapun. Ia menyukai kebersihan dan kesehatan, tapi ia lebih menyukai ketulusan, karena orang yang tulus akan tetap tulus, dan orang yang bersih kadang menyimpan kekotorannya tersendiri. Siapa yang tidak tahu jika banyak wanita yang paling cantik dan pria paling tampan pun ternyata kotorannya bau. Dan yang lebih menyedihkan adalah mereka menyimpan kebusukan di hatinya. Dan siapa pula yang tidak tahu bahwa banyak orang yang paling bau pun ternyata hatinya bersih. Karena itulah Chiosan tidak merasa jijik. Baginya selimut yang dipakai orang najis namun diberikan secara tulus jauh lebih bersih daripada selimut wangi yang diberikan wanita cantik yang licik. Orang seperti Chiosan ini akan mudah bersahabat dengan siapapun, tapi teman-teman terbaiknya selalu merupakan orang-orang rendah dan hina. Orang-orang yang dianggap hina seperti ini selalu menganggungkan baginya, karena ia tahu, semakin miskin mereka, semakin sering mereka menjamu sahabat-sahabatnya. Semakin miskin mereka, semakin mereka sering membuat kebaikan kepada orang lain. Selama ia tinggal di Lailai, sudah sering ia melihat dan mendengar kemunafikan. Herannya semakin kaya dan terhormat seseorang, semakin munafik jugalah dia. Semakin kaya, bajunya semakin jelek, karena ia takut dianggap memboroskan uang. Semakin kaya ia semakin sering mengeluarkan derma, karena ia khawatir dituduh kikir. Semua perbuatan yang dilakukan karena takut dicap jelek orang lain, bukan karena hatinya yang menyuruhnya berbuat kebaikan. Chiosan bukannya benci kepada orang kaya, ia tahu kekayaan jauh lebih baik daripada kemiskinan, tapi ia hanya takut kekayaan akan merubahnya, merubah sahabat-sahabatnya, merubah dunianya, karena kekuasaan uang bisa merubah manusia, karena selain kekuasaan, uang dan cinta, apalagi yang bisa merubah manusia? Oleh sebab itulah ia memilih hidup sederhana. Dan biasanya justru orang-orang sederhana yang hidupnya benar-benar bahagia. Hidup mereka tidak dipenuhi oleh keinginan-keinginan. Mereka diliputi oleh rasa syukur. Mereka tidak pernah berdoa untuk meminta sesuatu. Mereka berdoa agar orang lain diberikan kebahagiaan. Mereka tidak berdoa bagi diri mereka sendiri. Manusia-manusia sederhana seperti ini tidak pernah menjadi orang kaya. Jika mereka menjadi kaya sekalipun, mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk membagi kekayaan itu sehabis-habisnya kepada orang lain. Chiosan lahir dari seorang ayah Siucai, sastrawan, seniman yang cara hidupnya berbeda dengan orang kebanyakan. Pola pikirnya menjelentang dari kebiasaan umum.
Kebahagiaan mereka berada pada cara hidup yang bebas. Bebas dari keinginan, dari apapun. Mereka mengenal keindahan, kecantikan, dan kebahagiaan karena jiwa merdeka. Itulah kenapa banyak wanita mengagumi para siucai, tertarik dengan hidup mereka yang bebas tanpa beban. Dan itulah kenapa banyak wanita yang takut hidup bersama seniman, karena jiwa yang bebas pastilah dekat dengan kemiskinan. Seseorang yang jiwanya bebas tidak akan pernah terikat dengan uang, ketenaran, maupun kekuasaan. Itulah sebabnya amat banyak seniman di dunia ini, tapi amat sedikit yang kaya. Ibu Cheo-san adalah pendekar Gobi Pai. Walaupun wanita, ia paham tentang hidup yang bebas. Wanita seperti ini adalah wanita yang gemar mengarungi alam, menantang kehidupan. Mereka menikmati alam, bukan untuk sekedar menyegarkan diri atau berpesiar. Mereka menikmati alam karena mereka tahu betapa kecilnya mereka dengan alam, betapa tak berdayanya mereka di hadapan alam. Wanita-wanita seperti ini pun akan jarang mampu mengikatkan diri kepada apapun. Tapi jika ada lelaki tepat yang mampu memahami hatinya, maka wanita seperti ini akan mudah jatuh bagai anak kucing ke pelukan tuannya. Dari keluarga seperti inilah Cheo-san berasal, bukan dari kalangan terhormat, karena bagi mereka kehormatan tidak terletak pada seberapa megahnya rumah yang dimiliki, seberapa banyak kuda dan hewan peliharaan, seberapa bagus baju yang dipakai, seberapa mewah makanan yang dinikmati, melainkan terletak kepada seberapa mampu mereka berguna bagi orang lain, seberapa mampu mereka menghormati orang lain yang tidak ada seorang pun menghormatinya. Itulah kehormatan yang sejati. Maka dari itu, Cheo-san menggunakan selimut kotor dan bantal berkutu itu dengan nyaman. Ia menikmati apel separuh busuk yang sudah digigit dengan gigi yang kuning itu dengan nikmat. Karena kenikmatan tidak terdapat pada seberapa mewah dan lezatnya sesuatu. Kenikmatan terdapat pada rasa syukur. Siapa yang bilang buang air itu tidak wow? Tapi siapa juga yang berani bilang bahwa buang air itu tidak nikmat? Siapa yang bilang tidak nikmat? Silakan menahannya selama seminggu. Lalu lihatlah apa kau masih bisa hidup dengan nyaman. Cheo-san selalu bersyukur atas apa yang dia miliki. Ia selalu menghargai apapun yang ada di dalam hidupnya. Oleh sebab itu ia hidup tanpa beban, tanpa prasangka. Tapi ia pun hidup dengan cerdas. Karena ia tahu dunia tidaklah seindah yang dibayangkan. Ada ketidakadilan, ada penindasan, pengkhianatan, kecurangan. Oleh sebab itu, ia hidup tidak sebagai orang yang polos dan lugu. Ia hidup sebagai orang yang gagah yang berbuat sesuatu kepada sesama. Karena ia paham, hanya itulah cara satu-satunya agar dunia menjadi lebih baik. Ayahnya pernah berkata, bangunlah rumah, jangan merusaknya. Tapi ketahuilah, kadang untuk membangunnya, kau harus merusaknya terlebih dahulu. Begitu banyak kita melihat hal ini dalam kehidupan kita. Seperti sepasang kekasih yang bertengkar dan berpisah, hanya untuk kemudian sadar bahwa mereka tak pernah bisa hidup tanpa satu sama lain. Seperti pohon keringnya mati, namun kemudian dari ampasnya lahirlah tunas-tunas baru. Itulah kehidupan. Terkadang kau harus menghancurkan sesuatu untuk menciptakan sesuatu. Terkadang kau sendiri harus mengalami kehancuran, baru kemudian kau mengalami pencerahan. Dalam seluruh kejadian yang pernah dialaminya, mulai dari kelahiran yang tidak normal, pembunuhan keluarganya, penghinaan, fitnah, pelarian dan pengusiran di Butompai, Cheo-san percaya bahwa itu semua adalah penghancuran untuk mencapai pencerahan. Ia tahu dan paham, bukan berarti ia tidak sedih dan menderita. Karena manusia memiliki hati, karena Cheo-san adalah manusia biasa. Kepahaman ini hanya membuatnya sabar dan terus bertahan, tidak membuatnya mati hati dan tak berperasaan. Kini ia duduk dan bercanda bersama mereka, menceritakan cerita-cerita lucu yang biasanya diceritakan ayahnya kepada ibunya. Jika seorang laki-laki bisa membuat wanita tertawa, maka ia telah berhasil menarik perhatiannya. Maka kini, seorang wanita mokau sedang berjalan ke arahnya. Cheo-san sedang di puncak geladak, menikmati angin malam yang dingin.
Ia ingin melihat bintang-bintang. Banyak lelaki yang suak memandangi bintang. Mereka merasa bintang mewakili cahaya mata kekasihnya. Cheo-san termasuk salah satunya. Sendirian, kata wanita itu. Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi Cheo-san mengangguk sambil tersenyum. Aku punya arak, maukan kau minum bersamaku? Wanita Mopao adalah wanita yang rata-rata berpikiran bebas. Adab sopan santun pun kadang tidak mereka pedulikan. Cheo-san paham ini, karena itu ia tidak kaget dan tidak menolak. Jika seorang wanita mengajak laki-laki mabuk, itu karena ia butuh teman bicara. Engkau pasti merindukan kekasihmu. Siapa namanya? Tanya si wanita. Namanya Weilan, jawab Cheo-san. Mereka duduk saling berdampingan, bersandar di pagar kapal. Lalu siapa nama kekasih yang kau pikirkan juga itu? Tanya Cheo-san balik, sambil menuangkan arak. Kau ingin tahu namanya? Kau tidak ingin tahu namaku? Tanya si wanita. Aku sudah tahu namamu, jawab Cheo-san sambil tersenyum, menyodorkan secangkir arak. Oh, jawab si wanita pendek, lalu meminum arak itu. Ia minum dengan cepat. Orang yang minum arak dengan cepat hanya ada dua kemungkinan: sedang bersedih, atau memang sudah ahli. Sesudah minum ia lalu bertanya, siapa? Kau sudah tahu namamu sendiri, kenapa tanya kepadaku? Cheo-san menggoda, wanita manapun suka digoda. Dasar, ayo sungguhan, dari mana kau tahu namaku? Semua orang di sini tahu namamu, kenapa aku tidak bisa tahu namamu? Jika ada orang yang tidak kau kenal, mengenalmu, kau pasti senang, perempuan. Jika ada orang laki-laki yang tahu namanya pasti juga senang. Sudahlah, mengaku saja kalau kau tidak tahu namaku. Ia tersenyum lalu menuangkan arak bagi dirinya sendiri, lalu minum dengan cepat. Minum arak memang paling nikmat dengan orang yang seperti ini. Pada awalnya Cheo-san selalu merasa minum arak harus dengan cara yang pelan. Tapi jika seorang lelaki sedang merindukan kekasihnya, maka ia tak akan mampu minum arak dengan pelan-pelan. Akhirnya Cheo-san paham juga hal ini, karena ia sendiri sedang merindukan Weilan, dan ia sendiri menuangkan arak ke dalam mulutnya dengan cepat. Namaku Tio Simlin, aku orang suku Miu. Si wanita itu sendiri yang menjawab pertanyaannya. Memang jika seorang laki-laki bisa membuat wanita penasaran, maka laki-laki itu menjadi lebih menarik di hadapan wanita. Aku tahu, jawab Cheo-san pendek. Kau sudah tahu kenapa tadi tidak kau sebutkan namaku? Kau sendiri sudah tahu namamu, mengapa harus kusebutkan lagi? Mereka berdua tertawa. Cheo-san memang sudah tahu namanya. Ia tahu nama semua orang di kapal itu. Tanpa berkenalan pun ia tahu. Karena telinganya tidak pernah salah. Karena ia memperhatikan dan menyimak. Orang yang suka menyimak dan memperhatikan memang biasanya tahu lebih banyak. Ia pun tahu Tio Simlin adalah orang suku Mui. Suku Mui adalah suku yang mendiami bagian barat Tionghoan. Gaya hidup mereka bertualang dan dekat dengan alam. Kebanyakan mereka beragama Islam. Perempuannya jauh lebih bebas dan terbuka daripada orang Han umumnya. Awalnya aku hanya ingin berterima kasih kepadamu sudah menyelamatkan kami tadi siang, kata Tan Simlin. Tapi saat kulihat kau duduk melamun di sini, kupikir lebih baik ku ajak kau minum arak, supaya tidak kesepian. Kau nampaknya butuh teman. Haha, sebenarnya aku yang kesepian atau engkau yang kesepian? Tapi itu tak penting, ada sahabat dan ada arak. Bukankah itu adalah hal paling nikmat di dunia ini? Sambil berkata begitu Cheo-san menuangkan lagi arak ke dalam mulutnya. Kau benar, ada sahabat dan ada arak. Apalagi yang perlu kau risaukan? Tio Simlin pun mengangkat cangkir ke mulutnya. Agak lama mereka terdiam. Sebelum kemudian Cheo-san berkata, kau belum memberitahukan siapa namanya. Namanya siapa? Tanya Tio Simlin. Nama kekasih hati yang kau rindukan itu. Cheo-san tersenyum. Untuk pertanyaan seperti ini ia harus hati-hati. Karena perempuan jika ditanyakan pertanyaan seperti ini, biasanya cuma ada dua reaksi. Yang pertama adalah senyum berbunga-bunga, atau marah tak karuan.
Untunglah Tio Simlin tersenyum. Kau pasti mengenalnya. Matanya berbinar-binar dan senyumnya semakin manis. Chiosan menatapnya baik-baik. Ia sudah sangat sering melihat wajah seperti ini. Jangan bilang kau sedang jatuh cinta dengan Butong Pai Engyong Beng Liong, kata Chiosan. Tio Simlin kaget. Bagaimana kau bisa menebak dengan tepat? Chiosan sudah sering melihat raut muka wanita seperti itu jika mereka membicarakan Beng Liong. Cinta, kagum, namun juga sedih. Kenapa sedih? Karena wanita-wanita itu tahu Beng Liong terlalu tinggi bagi mereka. Bila mencintai atau menyukai seseorang itu kadang begitu menyakitkan. Mengapa masih banyak orang yang melakukannya? Melihat Chiosan hanya tersenyum saja, ia kembali bertanya. Kau kekasihnya? Bukan, tapi cepat katakan. Bagaimana kau bisa tahu? Semua perempuan di muka bumi ini suka Beng Liong. Semua perempuan di kolong langit ini sudah pernah mendengarkan namanya. Bahkan jika itu perempuan tuli pun, pasti sudah pernah mendengar namanya. Bukan hal aneh, jika kau pun suka padanya. Sebenarnya Chiosan ingin menenangkannya. Tidak tahunya malah ia tambah marah. Jadi kau bilang, seluruh wanita menyukainya, dan aku tidak ada kesempatan. Begitu. Siapa yang bilang begitu? Tanya Chiosan heran. Kau tidak bilang, tapi dari omonganmu sudah jelas tersirat seperti itu. Chiosan akhirnya diam. Ia sudah paham, mengajak wanita berdebat, sama saja dengan mengajak harimau berkelahi. Kenapa kau diam saja? Tanyanya dengan pandangan mata yang tajam. Tapi Chiosan tidak tahu, jika wanita sudah mengajakmu bertengkar, maka segala cara yang kau lakukan untuk menghindarinya pun percuma. Akhirnya ia tersenyum. Kalau kau terus memarahiku, aku tidak akan menceritakan sebuah rahasia Beng Liong kepadamu. Dengan akhirnya ia paham, cara membuat tenang wanita yang sedang marah adalah memberikan apa yang disukainya. Rahasia apa? Tanya Tio Simlin tertarik. Banyak rahasia, terutama rahasia untuk menarik hatinya. Apakah kau lupa? Aku adalah mantan murid Butong Pai. Setiap hari aku bertemu dan mengobrol dengannya. Bahkan ia adalah satu-satunya orang Butong Pai yang baik kepadaku. Aku tahu kau mantan murid Butong Pai, tapi aku tak tahu kau seakrab itu. Kami betulan akrab. Chiosan mengangguk serius. Pasti kau menipuku supaya aku tidak jadi marah, bukan? Aku memang takut kau marahi, tapi betulan aku tidak bohong. Kami memang akrab. Coba ceritakan semua tentang dia, tukas Tio Simlin. Wajahnya kena merona. Di dunia ini memang tidak ada yang paling menarik bagi perempuan selain membahas laki-laki yang disukainya. Chiosan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Beng Liong, tentang bakat silatnya yang luar biasa, tentang makanan kesukaannya, tentang tubuhnya yang selalu harum, tentang kesetiakawannya, tentang kegagahannya. Ia tidak menambah-nambah dan mengurangi. Semuanya persis seperti yang diingat dan dikenangnya. Tio Simlin memperhatikan dengan senang. Ngomong-ngomong, di mana kau bertemu dengannya? Petik 2. Aku bertemu dengannya pertama kali saat dia menyelamatkan aku. Saat itu aku berkelahi dan terluka. Aku hampir mati terbunuh. Untunglah dia datang dan menolongku. Ia tetap sopan dan hormat padaku. Padahal ia tahu aku orang Mokau. Beng Liong memang orang yang seperti itu. Tidak pernah memilih-milih kawan. Sedikit banyak ia memang mirip dengan Chiosan. Lalu setelah itu, ia bahkan mengobatiku. Luka-lukaku cukup parah. Saat itu kami di hutan dan tak ada siapa-siapa yang mau menolongku. Ia akhirnya menemaniku selama 2 hari sampai aku sembuh betul. 2 hari bersama Beng Liong. Jika ada perempuan yang mendengar ceritamu ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak karena tidak percaya, atau menangis meraung-raung karena iri. Sudah pasti, sahut Tio Simlin sambil tersenyum. Dan sudah pasti setelah mendengar ceritamu, akan banyak perempuan yang berkelahi dan pura-pura terluka agar ditolong Beng Liong. Hahaha, mungkin saja. Lalu kenapa kau masih bersedih? Tanya Chiosan.
Tio Simlin terdiam lama, lalu berkata, "Kau kan tahu, harapanku kecil sekali. Jika dia pernah menolongku, sudah pasti ada lebih banyak lagi perempuan yang sudah ditolongnya, atau akan ditolongnya. Bertanya nama dan alamat saja ia tidak melakukannya." Chiosan ikut bersimpati juga. "Aku tidak menanyakan namamu, tapi aku tahu namamu. Bisa saja Bengyong seperti itu. Tapi kau kan bisa tahu namaku dari saudara-saudara yang lain. Kami semua mengobrol dan saling menyebut nama. Kalau mau mendengarkan sedih, kau pasti tahu namaku. Tapi kalau dia, kami sendirian di hutan. Ia menolongku, mengobati lukaku, bahkan menyuapiku makan. Dan ia sama sekali tidak menanyakan namaku. Jika laki-laki tidak menanyakan nama perempuan, itu pasti karena dua hal. Ia tidak tertarik, atau dia terlalu malu. Pastilah ia malu untuk menanyakannya. Beng Liong adalah orang yang menjaga kehormatan. Dia tidak menanyakan namamu, karena ia takut kau merasa sungkan menyebutkan namamu. Bagaimana ia tahu aku sungkan menyebut nama? Dia tidak mau bertanya. Tio Simlin sudah mulai marah lagi. Kau lupa akan satu hal, Nona Tio. Apa? Ada sebagian lelaki yang berterus terang kepada orang yang disukainya, tetapi ada juga sebagian lelaki yang malu kepada orang yang disukainya. Ia memilih seumur hidup menyimpan perasaannya. Kenapa juga harus menyimpan perasaan? Karena lelaki itu tahu, jika ia mengungkapkannya, banyak hal rumit yang akan terjadi. Seperti permusuhan Butong Pai dan Mokau misalnya, jawab Chiosan. Ia menenggak arak lagi, sayangnya itu tetesan arak yang terakhir. Tio Simlin terdiam. Chiosan pun terdiam. Dalam hati ia menyayangkan, mengapa arak habis begitu cepat. Malam gelap dan dingin, arak mungkin hanya akan menghangatkan tubuh manusia, tapi hanya cinta yang benar-benar bisa menghangatkan hati. Sayangnya, karena kedua-duanya sama-sama memabukkan, kau jarang melihat kedua hal ini bersanding bersama. Biasanya orang minum arak karena kehilangan cinta, dan orang yang jatuh cinta melupakan arak. Chiosan mau tidak mau merasa kasihan juga dengan Tio Simlin. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh menyerah. Jika dua orang saling mencinta, bukankah selalu ada jalan? Katanya kepada Tio Simlin. Aku suka dia, tapi dia tidak suka aku. Dari mana bisa kau bilang kami saling mencinta? Dari mana juga kau tahu ia tidak suka kau? Sebelum kau benar-benar yakin atas perasaannya, kau tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Bukankah jauh lebih mudah beranggapan dia juga suka padamu? Dengan begitu hatimu terasa lebih ringan. Melakukan sesuatu pun tidak diliputi kesedihan. Lalu bagaimana jika akhirnya nanti aku tahu dia tidak suka aku? Tanya Tio Simlin. Kalau nanti akhirnya seperti itu, ya kau boleh bersedih setelah kau tahu. Tapi jika kau bersedih sekarang, bukankah kau hanya akan menyakiti hatimu setiap hari? Jika kau ingin menangis, bukankah kau masih bisa menangis esok hari? Dan bukankah esok hari pun masih ada esoknya lagi? Dan esoknya lagi, hari esok tidak pernah selesai. Tio Simlin berpikir lama. Kau benar, tidak ada guna aku menangisi hal yang belum jelas benar. Nah, lebih baik kita masuk ke dalam. Bertemu sahabat-sahabat. Bila kau memiliki sahabat-sahabat terbaik yang mencintaimu apa adanya, dan selalu ada saat kau butuhkan, untuk apa lagi berpikir tentang orang-orang yang mengkhianati cintamu, orang-orang yang menyakiti hatimu, dan orang-orang yang tidak peduli denganmu? Saat mereka masuk kembali ke dalam geladak, kapal mereka berpapasan dengan sebuah perahu kecil. Awalnya Chiosan tidak memperdulikan, tapi timbul sesuatu di hatinya yang membuat dia kembali keluar. Perahu kecil itu dinakodai seorang tukang perahu, tapi penumpangnya amat sangat menarik hatinya. Penumpangnya adalah si dewa pedang berambut merah. Apa yang dia lakukan di malam-malam seperti ini? Kemana tujuannya? Sang dewa pedang hanya duduk termenung memandang air. Tidak ada apa-apa di wajahnya. Tidak ada kemurungan. Tidak ada kesepian. Tidak ada apa-apa. Kosong. Ingin Chiosan memanggilnya,
Tapi ia tahu seluruh penghuni kapal ini sedang berlayar dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu hanya akan menambah dan memperumit masalah. Jika ternyata buruan si Dewa Pedang adalah beberapa anggota Mokau. Akhirnya si Dewa Pedang lewat begitu saja. Chiosan hanya bisa memandang punggungnya yang tegap, rambut belakangnya yang terurai ditiup angin. Chiosan masih berada di pinggiran kapal, memandangi punggung sang Dewa Pedang sampai ia menghilang jauh, dan hanya menyisakan titik putih bajunya di kaki langit. Chiosan masih termenung berpikir, ketika telinganya mendengarkan sesuatu di air. Telinganya tidak pernah mengkhianatinya. Dengan seksama ia memandang ke perairan gelap gulita itu. Mayat. Banyak mayat. Segera Chiosan menemui beberapa nelayan yang bekerja di kapal untuk menjaring mayat-mayat itu. Ada 3 mayat, tubuh mereka sudah mulai menggelembung, tapi mereka masih bisa dikenali. Chiosan memang tidak mengenali mereka, tapi hampir semua orang yang ada di kapal mengenali mereka. Luke Hoantit, Ketua Perkumpulan Golok Emas. Su Samlong, Ketua Perkumpulan Naga Lautan. Ban Longma, murid terbaik Xiao Limpai. Ada sebuah luka tusukan di dahi mereka. Chiosan memandang di kejauhan, tempat Dewa Pedang tadi menghilang. Kali ini dunia Kamou akan benar-benar heboh. 3 orang dari kalangan utama Kamou. Luka ini, bukankah adalah perbuatan Dewa Pedang Rambut Merah? Tanya Bun Tektian. Iya benar, kata Chiosan. Ia sedang duduk memeriksa mayat-mayat itu. Luka di dahi mereka begitu rapi, begitu dingin, tanpa darah. Ia memeriksa bagian tubuh yang lain. Sampai akhirnya Chiosan merasa cukup dan ia hanya termenung dan berkata,